السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jemaah sidang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para ulama salaf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hamdali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Kanu yad'una Allah 6 ashhurin an yuballighum syahr Ramadan. ثم يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم. Dahulu mereka para ulama salaf 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan setelahnya mereka berdoa kepada Allah agar Ramadan atau amalan Ramadan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita berada di bulan yang mana Allah Jalla wa'ala memberikan banyak keutamaan, keberkahan di dalamnya. Oleh karenanya dahulu para ulama ketika sudah mendekati Ramadan sudah mau habis, mereka selalu mengoptimalkan diri mereka untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka, bukan semakin mengandurkan ibadah mereka. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang nantinya amalan-amalan Ramadan yang kita kerjakan di bulan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan tentang ibadah puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kalian la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi gelarnya itu enggak main-main, takwa. Dan ternyata orang yang berpuasa tidak semua mereka bisa mendapatkan gelar takwa ini. Karena kata la'alla, agar mereka bertakwa, maknanya ada orang-orang yang berpuasa tapi mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita sering mendengar para khutbah menyampaikan sebuah hadis, Rubba sha'imi hadduhu min siyamin il-ju' wal 'atas wa rubba qa'im hadduhu min illa min qiyam illa sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar. Wa rabba qa'imin hadduhu illa sahar. Dan betapa banyak orang yang sholat tarawih dia tidak mendapatkan dari pahala sholat tarawihnya melainkan hanya ngantuk, hanya ngantuk. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Sudahkah kita para shaimin dan shaimat ini orang-orang yang bisa mendapatkan gelar takwa itu di bulan ini? Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ada orang-orang yang mereka bisa berpuasa, bisa menahan perut dan kemaluannya, tapi tidak bisa menjaga lisannya. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qudamah
dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, kemudian dinukil juga oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin tentang klasifikasi tingkatan orang yang berpuasa. Dan ini pun sering disampaikan oleh para ulama. Ya. Tingkatan itu disebutkan adalah ada 3. Shaumul umum, wa shaumul khusus, wa shaumul khususil khusus. Jadi puasanya orang yang awam, orang yang umum, kemudian puasanya orang yang khusus, dan puasanya orang yang khusus, dan khusus bil khusus, orang yang istimewa. Nah, kita ini termasuk di tingkatan yang mana? Karena kalau di tingkatan yang pertama, jangankan bapak-bapak yang berada di sini, anak kecil pun sanggup melakukan puasa di tingkatan yang pertama. Kenapa? Wa amma shaumul umum, adapun puasanya orang awam, orang umum itu kaful batni wal farji an qada'i syahwah. Dia hanya sebatas menahan perut dan kemaluan untuk memenuhi syahwatnya. Kalau sebatas ini, anak-anak kecil yang dididik oleh orang tuanya untuk belajar puasa, mereka bisa melakukan puasa. Iya atau tidak? Iya. Dan ini bisa dilakukan oleh semua. Ini puasanya orang awam. Lalu masuk kepada puasa yang kedua, shaumul khusus, puasanya orang yang khusus. Ini puasanya orang-orang saleh. Mereka bukan hanya bisa menahan perut dan kemaluannya, karena puasa laisa siyam min al-akli wasyurb, walakinna siyam min al-lagwi wal rafa'. Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum saja. Wa inna siyam min al-lagwi wal rafa'. Tetapi puasa itu dia menahan dari hal-hal yang sia-sia dan perkataan yang kecil. Enggak sedikit kita dapati orang yang berpuasa, tapi mereka lisannya subhanallah. Tidak sedikit kita dapati orang-orang yang berpuasa tapi masih menggibah, mencela. Oleh karena disebutkan di sini shaumul khusus adalah kafun nadri, was-sam'i wal basari wal lisan wal yadi wal rijl wasairil jawahir anil athar. Itu puasanya orang khusus, dia bukan hanya menahan makan dan minum, tapi dia juga bisa menahan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan, menahan pendengarannya, penglihatannya, lisannya, tangannya, kakinya, wasairil jawahir athar, dan menahan untuk anggota tubuhnya itu melakukan perbuatan-perbuatan buruk atau perbuatan-perbuatan dosa. Ya, tidak sedikit Pak orang yang berpuasa lisannya mudah untuk mencela orang lain. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ketika disebutkan oleh sahabat ketika bertanya kepada ya Rasulullah, inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq. Wahai Rasulullah, fulana ini dia sholat malam, dia puasa di tengah hari, dia melakukan kebaikan, dia bersedekah. Wa tu'dhi jiranaha bi lisannya, akan tetapi lisannya itu menyakiti tetangganya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la khayra fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan pada dirinya, dia di dalam neraka. Bayangkan, dia kerjakan sholat malam, malamnya dikerjakan sholat malam, siangnya dia berpuasa, wa taf'al wa tasaddaq, dia beribadah, melakukan amal-amal kebaikan, kemudian dia bersedekah, tapi lisannya jahat kepada tetangganya. Maka apa kata Nabi? La khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan baginya, dia di dalam neraka. Bayangkan. Oleh karena dalam sebuah hadis juga disebutkan, ya, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung dengan kemampuannya dia menjaga lisan. Ya, tidak sedikit kita dapat orang yang berpuasa tapi lisannya masih kecil perkataannya.
masih suka berdusta. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ya, dia meninggalkan makan dan minumnya. Ada orang yang berpuasa tapi masih suka berdusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajjatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, justru terus mengamalkan, falaysa lillahi hajjatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah enggak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah enggak butuh. Oleh karenanya di tingkatan puasa orang yang kedua ini adalah puasanya orang-orang yang khusus. Dia bukan hanya bisa menahan perut dan kemaluannya, tapi dia bisa menahan dari pandangan, pendengaran, penglihatan, tangan, kaki dari perbuatan-perbuatan dosa. Dari perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan shaumul khususil khusus. Puasanya orang yang khusus dan terkhusus, yang paling istimewa, yaitu fahuwa shaumul qalb anil himani daniyati wal afkar ad-dunyawiyah wa kafu an nasiyallahi azza wa jalla bil kulliyati, yaitu puasanya orang-orang yang dengan hatinya. Jadi berpuasanya hati dari keinginan-keinginan yang rendah, dari pikiran-pikiran dunia, dan menahan hatinya dari tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya berpuasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, agar di bulan Ramadan ini kita benar-benar mendapatkan kualitas ibadah kita, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Karena Allah Jalla wa Ala menjanjikan begitu banyak ganjaran di bulan ini. Oleh karena dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, kullu amalin ibni Adam yudha'af, setiap amalan anak Adam yudha'af, dilipat gandakan, illa sab'ati mi'ati dha'fin, sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi, karena puasa untukku dan aku yang akan mengganjarnya. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, dia meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya karena aku, kata Allah. Oleh karenanya kalau puasa, Allah lah yang langsung membayar atau mengganjarnya. Maka ketika Allah sudah mengganjar, maka tanpa hitungan. Karena orang-orang yang berpuasa itu identik dengan menahan kesabaran. Sedangkan orang-orang yang bersabar itu pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu mendapatkan ganjaran tanpa batas, tanpa hitungan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk di hari yang keberapa? Ke-11. Sudah berlalu 10 hari kita berpuasa. Apakah puasa kita selama 10 hari itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau puasa yang kita lakukan kemarin masih biasa-biasa saja? Oleh karenanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Adab fi Din, adab-adab dalam agama, beliau menyebutkan tentang adabus siyam, adab-adab berpuasa. Agar apa? Agar kita mencapai ibadah yang benar-benar berkualitas, bukan hanya kuantitas. Jadi kita bukan hanya sekedar puasa saja. Oleh karenanya beliau menyebutkan adab-adab dalam berpuasa. Supaya apa? Supaya puasa kita ini ada nilai kualitasnya, bukan hanya sebatas kuantitas. Beliau menyebutkan di sini ada siyam tayyibul lidah. Yang pertama adalah memakan makanan yang baik. Bukan hanya cukup yang halal, tapi makanan yang baik ini penting dalam bulan Ramadan.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan di banyak ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari harta yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian, washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian menyembah hanya kepada Allah. Jadi makanan harus yang baik, Pak. Ada orang halal tapi nggak baik bagi dia. Banyak. Duren nggak boleh bagi orang yang darah tinggi, atau makan jeroan tidak boleh bagi orang yang darah tinggi. Maka makanan yang, oleh karenanya Pak, Nabi menyebutkan tentang bagaimana ya, beliau bersahur, berbuka puasa. Nikmat sahat tumur, sebaik-baik sahur itu adalah kurma. Oleh karenanya Pak, supaya nggak ngantuk ya, kalau sahur habis subuh, sahurnya cukup kurma, tapi cari kurma yang kering Pak. Karena kurma yang kering prosesnya adalah, kalau berbuka baru pakai kurma yang basah. Maka kalau orang sahur pakai kurma, habis subuh nggak ngantuk, coba aja, nggak ngantuk dia. Makanya makanan yang baik ini penting. Kemudian beliau ada yang kedua, beliau menyebutkan ya, wa tarkul mira, menjauhi perselisihan. Ya, jauhi perselisihan, jangan malah mendekati. Ya. Nabi katakan, wa inni mur'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Ya, jika ada yang mengajak kita ya, bertengkar atau mencela kita, maka katakan kepada saya puasa, saya sedang puasa. Jangan di medsos semua berita di share segala macam, emosi, bertengkar ini. Maka menjauhi perselisihan ini penting Pak. Jangan mendekati perselisihan ya. Ini diantara adab siyam. Kemudian yang ketiga kata Al-Imam Al-Ghazali, wa mujanabatul ghibah, menjauhi ghibah, menggunjing orang lain. Ini penting. Allah larang kita, haramkan kita di bulan puasa ini makan, minum yang tadinya halal. Allah haramkan sejenak, mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian Allah halalkan kembali makan dan minum. Iya atau tidak? Nasi yang kita makan, minuman yang kita minum, Allah larang, Allah haramkan sejenak di bulan puasa mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Tapi yang namanya riba itu haram setiap saat, bukan hanya di bulan Ramadan. Kita bisa menahan makan dan minum yang tadinya halal ya, kemudian Allah haramkan sejenak, kemudian Allah halalkan kembali. Tapi yang namanya riba, memuji orang lain, itu haram setiap saat, bukan hanya di bulan Ramadan. Ya ajib, kita bisa menahan makan dan minum yang pada itunya halal sebenarnya, tapi kita tak bisa menahan dari menggunjing saudara kita. Waliyadu billah. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Janganlah kalian saling menggunjing di antara sesamanya. Maukah kalian memakai daging bangkai saudara kalian sendiri? Fakarihtum, maka kalian sungguh akan jijik. Ini ajib. Kita bisa makan, kita bisa menahan makan dan minum yang Allah larang sejenak, sesaat, kemudian nanti Allah halalkan kembali. Tapi yang namanya riba itu haram setiap saat, bukan hanya di bulan Ramadan. Makanya jangan sampai puasa kita ini gugur pahalanya dengan lisan kita yang tidak terjaga. Kemudian kata Imam Al-Ghazali yang keempat adalah warafdul kadhib, itu menolak dusta. Ya, menolak dusta maksudnya dia tidak berdusta, Pak. Ya, tidak berdusta. Jangan sampai kita puasa malah masih suka berdusta, berbohong. Sebagaimana Nabi katakan tadi, man lam yada' qaula zur. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, wal amal bihi, tetap melakukannya, falaysa lillahi hajjatun
fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah enggak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minumnya, enggak butuh. Maka jangan sampai kita puasa tapi masih berdusta. Kemudian yang kelima, ini sampai 6. Saya kucukkan sampai sini saja. Wa tarkul adza, itu meninggalkan menyakiti manusia atau tidak menyakiti manusia. Ini penting. Sebagaimana tadi, orang bisa tersakiti oleh orang lain bisa karena lisannya, bisa karena sikapnya, bisa karena perbuatannya. Jadi jangan sampai justru kita menyakiti saudara kita baik dengan lisan kita ataupun dengan sikap dan perbuatan kita. Terakhir jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab yang terakhir adalah wasawnul jawarih 'anil qaba'ih, yaitu menjaga atau menahan anggota tubuhnya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena tidak sedikit orang yang berpuasa tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan yang buruk. Sekali lagi, perbuatan keji dan buruk itu bukan hanya lisan saja, perbuatan juga bisa, hati pun bisa. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya Ad-Dawa, beliau menyebutkan salah satu amradul qulub, penyakit-penyakit hati itu, salah satunya itu riya. Riya ini penting. Maksudnya penting untuk diketahui supaya kita tidak terjatuh dalamnya. Karena riya di antara syirkul asghar, syirik kecil. Oleh karenanya Pak Imam Al-Ghazali menyebutkan adabus siyam, adab-adab berpuasa, agar puasa kita itu benar-benar berkualitas. Kalau kita meninggalkan ini semua, menjalankan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau ini, maka kita bisa menjadikan Ramadan ini benar-benar berkualitas. Sekali lagi, bukan hanya kita menahan lapar dan dahaga saja. Karena Masya Allah, di bulan ini semua keberkahan kita dapatkan. Maka ketika kita sudah berada di bulan Ramadan ini, optimalkan semaksimal mungkin. Jangan sia-siakan. Ini anugerah terbesar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, yang tidak semua orang bisa diberikan nikmat ini. Ada orang yang dahulunya Ramadan tahun lalu bersama kita, sekarang sudah tiada. Ada orang yang dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini, tapi dia tidak bisa melakukan puasa Ramadan karena sakit. Nah, kita yang diberikan nikmat untuk bisa berpuasa, sholat tarawih, sedekah, maka hendaknya kita lakukan. Oleh karenanya penyeru penduduk langit berseru, wa yunadi munadi ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, lakukan, laksanakan. Karena pintu-pintu keberkahan kebuka, pintu-pintu surga terbuka, ketaatan bertambah. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang menghendaki keburukan, tahan, stop. Ini waktunya momentum untuk kita kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ketiga sudah di bulan Ramadan, kemudian Ramadan meninggalkannya, kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah kita bahas di dalam kajian subuh kita. Malaikat Jibril berdoa, kemudian diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Raqima anfun rajulin adrakahu syahr Ramadan thumma salaqa qabla an yughfar lahu." Celaka seseorang yang apabila dia mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan meninggalkannya, tapi dia belum diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Rugi itulah. Imam Qatadah mengatakan, "Man lam yaghfir fi Ramadan wa lam yaghfir fi ma siwa." Siapa yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka sulit untuk diampuni di selain bulan Ramadan. Kenapa? Karena pintu-pintu ampunan, maghfirah Allah terbuka. Kalau di bulan Ramadan ada yang penuh dengan keberkahan ini, penuh dengan maghfirah,
penuh dengan itqun minan nar aja dia tidak diampuni, maka sulit dia untuk diampuni di bulan selain Ramadan. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin berkurangnya jatah Ramadan kita, mudah-mudahan semakin meningkatkan kualitas ibadah kita. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.